Dio Davaes rupanya benar-benar membalas air susu ibu pakai air tuba. Air tuba dari Dio bahkan sampai merusak tenggorokan, lambung hingga otak ibu, ayah juga kakaknya. Ayah Dio, Abbas Ashari, ibunya, Heri Riani dan kakaknya, Dea Hairunisa, ditemukan tewas di rumahnya di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin, tanggal 28 November tahun 2022. Diolah pelakunya. Dia mencampur kopi dan teh menggunakan racun mematikan jenis arsenik. Ini merupakan upaya kedua Dio untuk menghabisi nyawa keluarganya. Tanggal 23 November lalu, Dio sudah mencoba menghabisi nyawa ayah, ibu dan kakaknya dengan mencampur racun ke es dawet. Namun karena dosisnya sedikit, upaya Dio gagal. Racun itu hanya membuat keluarganya muntah-muntah. Sampai pada tanggal 28 November tahun 2022, Dio menyelinap ketika ibunya keluar dari dapur. Ia mencampur 2 sendok racun ke kopi dan teh yang setiap pagi disajikan ibunya. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, asisten rumah tangga mendapat telepon dari Dio. Sartinah diminta membantu menggotong ayah, ibu dan kakak Dio yang sudah terkapar di kamar mandi. Ia, Dio dan dibantu seorang tetangga, kemudian menggotong 3 korban ke kamar. Sartinah beranggapan saat itu majikannya mengalami pingsan. Dia sempat mencoba menyadarkan korban menggunakan minyak kayu putih. Kala itu, korban masih bernapas. Sayangnya, upaya Sartinah tak berhasil. Nyawa ketiga korban tak terselamatkan. Berdasar hasil otopsi, kondisi tenggorokan, lambung, usus, hati, jantung, paru, dan otak 3 korban seperti terbakar. Dari hasil pemeriksaan, Dio mengaku pada polisi melakukan tindakan keji itu karena didasari sakit hati. Ia merasa dibebani karena dijadikan andalan sebagai tulang punggung keluarga setelah sang ayah pensiun. Dea juga Dio, diketahui memang sudah bekerja, namun tak diketahui di mana. Kakak kandung Riani, Agus Sutiarso mengungkap Dio dikenal suka menghamburkan uang. Tak ayal, Dio menghabiskan 32 juta rupiah 1 bulan untuk keperluan kursus yang tak jelas juntrungannya. Hal itulah yang membuat ekonomi keluarga hancur dan bukan menjadi tulang punggung keluarga. Seorang paman, Sukoco bersaksi bahwa Dio pernah berbohong dengan mengaku bekerja di PT Kereta Api Indonesia. Kecurigaan semakin menjadi ketika Sukoco mendapat fakta bahwa nama Dio tidak terdaftar sebagai pegawai. Ia juga curiga ketika Dio meminta izin untuk diklat, namun hanya 3 hari. Meski begitu, kedua orang tua Dio tak menaruh curiga sedikit pun pada anaknya.